Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi Megawati sebagai presiden kelima Republik ini merupakan presiden yang istimewa karena dia merupakan satu-satunya presiden wanita dari Republik Indonesia ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah presiden wanita pertama. Nah, tentu saja ini merupakan suatu keunikan di mana Megawati ini menjadi presiden setelah dia menjabat sebagai wakil presiden. Jadi sejak tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 dia menjadi wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, setelah Gus Dur dilengsarkan oleh MPR, maka Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presiden sejak tanggal 23 Juli 2001 dan kemudian dia mengakhiri jabatan itu pada tanggal 20 Oktober 2004. Nah, kalau kita melihat sosok Megawati, sosok Megawati ini memang kajian-kajian sejarawan terhadap tokoh ini memang bisa dikatakan sedikit bila dibandingkan dengan Habibie, Gus Dur maupun SBY. Nah, SBY lumayan banyak gitu ya. Nah, sedikitnya kajian mengenai Megawati memang kelihatannya bahwa Megawati ini merupakan sosok yang tidak menarik untuk ditulis, tidak menarik untuk dikaji, tidak menarik untuk diteliti. Karena komentar-komentar para komentator politik pada masa sekarang misalnya, ada yang mengatakan bahwa Megawati ini belum jelas apa yang diwariskan kepada Republik ini. Tetapi justru seperti Rocky Gerung mengatakan bahwa Megawati adalah bukan mewariskan sesuatu, tetapi dia mewarisi nama Soekarno. Ya, memang ini termasuk penilaian yang subjektif. Jadi memang Megawati berada di bawah bayang-bayang Soekarno. Tentu saja ungkapan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena memang Soekarno mempunyai peran yang sangat besar dalam sejarah Republik ini karena ia berjuang dari masa muda, dia bergulat ya dalam pemikiran yang panjang sehingga dalam pemikirannya itu didokumentasikan dalam bentuk buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 dan jilid 2. Jadi Soekarno secara intelektual memang menonjol sekali. Nah, tentu saja Megawati kalau dibandingkan di bidang intelektual tentu saja tidak bisa menandingi ayahnya. Tetapi tampaknya itu merupakan pengaruh dari latar belakang dirinya yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Jadi kalau seandainya Megawati itu yang menempuh kuliah ya 2 kali di Bandung dan di Jakarta dan kedua-duanya tidak selesai, maka itulah barangkali yang menjadikan Megawati tidak cukup menonjol di bidang intelektual
Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan yang ditempuh oleh seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan juga cara bekerjanya. Namun Megawati ini kelihatannya orang yang hebat juga ketika kita memperhatikan bahwa sebagai ibu rumah tangga yang kemudian terjun di dalam dunia politik, dia rupanya sangat menarik karena ternyata pengaruhnya cukup besar ya bagi para pendukungnya, dan tampaknya para pendukungnya itu memang benar-benar mendukung secara ikhlas ya, jadi tidak ada tanda-tanda mereka itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu di belakang. Tetapi setelah berkuasa PDIP, ternyata memang banyak tokoh-tokoh asli PDIP yang ketika PDIP belum berkuasa itu banyak yang keluar dari PDIP karena merasa terlempar ya, karena ternyata memang ketika ada gula ada semut, maka ketika PDIP itu sudah seperti gula ya, maka banyak semut-semut yang datang. Artinya banyak politisi yang lompat pagar memasuki ke PDIP. Jadi mereka yang lompat pagar inilah yang sebenarnya diragukan ya, kesetiaannya kepada Megawati. Tetapi ya mereka bisa saja mengklaim bahwa mereka melakukan kesetiaan gitu ya. Tetapi memang sejarah akan membuktikan di kemudian hari. Jadi banyak orang-orang asli PDIP yang terlempar dari partainya itu ya, seperti Haryanto Taslam ya, saya kira masih banyak yang bisa disebutkan. Satu contohnya itu seperti itu. Jadi banyak orang-orang PDIP yang asli justru terlempar. Tetapi masuknya politisi-politisi dari luar ini memang menyebabkan di satu sisi PDIP ini mengalami ya semacam kemajuan ya. Artinya kalau partai ini tertutup bagi orang-orang luar, tentu saja partai ini tidak akan mengalami kemajuan ya. Tentu saja untuk mengalami kemajuan, partai PDIP ini harus merekrut orang-orang yang berasal dari luar yang mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang perpolitikan. Nah, tentu saja Megawati sebagai ketua umum mempunyai peran untuk menempatkan para simpatisannya itu untuk misalnya menjabat sebagai bupati, gubernur, bahkan sampai jabatan presiden. Dan mereka sebagai petugas partai dituntut kesetiaannya kepada partainya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, suatu kajian yang bisa dilakukan terhadap Megawati dan partainya itu. Nah, ternyata bahwa dari dalam sejarah misalnya ketika terjadi perebutan kantor PDIP ya, peristiwa 23 Juli misalnya, ternyata memang ini merupakan suatu bentuk bahwa Megawati mendapat semacam ujian yang berat sekali, tetapi bisa melampaui ya ujian itu sehingga kemudian ia berhasil ya, katakanlah berhasil memimpin partai PDI yang kemudian berubah menjadi PDIP. Jadi meskipun Megawati kurang mendapatkan perhatian dari para ahli, para sejarawan, maka historiografinya itu bisa malah dirintis gitu ya, terutama
dengan dokumen-dokumen yang sekarang ada, ya, yang masih bertahan, juga mungkin bisa ditempuh dengan metode sejarah lisan. Jadi sumber sejarah lisan akan bisa banyak mengungkap tentang peristiwa sejarah yang selama ini tidak mendapat perhatian dari para sejarawan. Bahkan penelitian dengan metode sejarah lisan itu kemungkinan akan mendapatkan data yang lebih besar, lebih banyak, dan juga lebih akurat, karena para pelaku dan penyaksi sejarah masih hidup dan masih banyak yang belum masuk ke liang lahat. Nah, tentu saja penulisan atau katakanlah historiografi Megawati ini adalah suatu hal yang menarik karena bisa memperkaya sejarah nasional Indonesia, supaya di kemudian hari para sejarawan tidak mengalami penyesalan karena terlambat untuk melakukan penelitian dan penulisan historiografi Megawati ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.